Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi ini, kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ummatul Islam, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Umat al-Islam, sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, sang anak itu diperankan oleh Nabi kita Ismail alaihi salatu wassalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihi salatu wassalam muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ummatul Islam, saya kira hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sambil mengisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Umat al-Islam, saya kira kita juga tahu hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua
barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan memberikan semua fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anaknya. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak melihat bagaimana keadaan anak-anak kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang saleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekadar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Ummatul Islam, keberhasilan Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan karunia anak yang saleh seperti Ismail alaihi salatu wassalam, karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya. Umat al-Islam, pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam ini tentu saja didapatkan setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal belajar dan berusaha menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita untuk menyamai kesibukan kita mengurusi rizki dan urusan dunia lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim pernah mengatakan bahwa tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah, jika ingin memiliki anak yang saleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an dengan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk daripada anak-anak yang saleh. Kemudian doa yang lainnya, Nabi Ibrahim juga pernah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang nabi, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar tetap menegakkan sholat. Seorang Nabi, bagaimana dengan kita ikhwatul iman? Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa agar diberikan keturunan yang saleh. Umat Islam, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercucuran air mata untuk diberikan anak yang saleh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Jika kita memang bersungguh-sungguh bercita-cita untuk mendapatkan anak yang saleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari bagaimana jalan keluar agar nantinya kita bisa menggapai anak yang saleh. Umat Islam yang pertama